Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Karawang. Pagi ini saya bersama dengan keluarga memiliki tujuan ingin berlibur di kota ini, sekaligus berziarah ke makam Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah Purwaka Carubanagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Beliau adalah putra Syekh Yusuf Eshidik bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Beberapa murid-muridnya yang dikenal, antara lain Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Madskur, Nyai Subang Larang, Syekh Ahmad, Syekh Bentong, Pangeran Walang Sungsang, Rara Santang, Raden Kian Santang. Syekh Qurratul Ain dan Syekh Nurjati merupakan penyebar agama Islam periode awal di Jawa Barat. Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1420 Masehi atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di Pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, "Kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam." Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon. Karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa, Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang, untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah ke Malaka. Di Kabupaten Karawang pada tahun 1418 didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon Karawang Barat sekarang, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Di Karawang, Syekh Hasanuddin dikenal dengan nama Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran, hafidz, sekaligus qori yang bersuara merdu. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Madskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putrinya dari Ki Gedeng Karawang dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad Azmathan yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan R.A. yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan. Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Perkembangan pesat Paguron Syekh Kuro di Karawang menarik hati Raja Sunda Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota, yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji atau Prabu Siliwangi, itu pun dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari Tasbih yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam.
Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat, agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro, atau Masjid Agung Karawang sekarang, di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Raden Pamanah Rasa dan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 orang putra yang bernama 1. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat, yang lahir pada tahun 1345 Saka atau tahun 1423 Masehi. 2. Nyi Mas Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yang lahir pada tahun 1348 Saka atau tahun 1426 Masehi. 3. Raja Sangara atau Raden Kian Santang, yang lahir pada tahun 1350 Saka atau tahun 1428 Masehi. Ketika anak-anak Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa telah menginjak usia dewasa dan telah mendapat bimbingan dari Waliullah Syekh Kuro, maka ketiga anak-anak dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa itu ditugaskan oleh Syekh Kuro untuk lebih memperdalam lagi ajaran agama Islam ke Pelabuhan Cirebon untuk berguru kepada Syekh Nurjati Cirebon. Setelah cukup mendapatkan bimbingan dari Syekh Nurjati Cirebon, maka ketiga anak-anak dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa, adik bungsu dari Nyi Mas Rara Santang dan Raden Walasungsang yang bernama Raden Sangara atau Raden Kian Santang bertugas menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam di barat Cirebon yakni ke wilayah Limbangan, Kabupaten Garut. Sedangkan Nyi Mas Rara Santang bersama kakaknya Raden Walasungsang ditugaskan untuk berhaji dan sebelum berhaji disarankan terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Campa untuk mendapatkan bimbingan. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdurrahman dan Syekh Maulana Manskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat uzur. Akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat 12 nomor P062KB Mpeja 12/11/1992 pada tanggal 05 November 1992 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Sejarah ini berdasarkan sumber Wikipedia. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa, like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.